udah ngerjain tugas podcast belum? Deadline-nya jam 12 malam ini tahu. Hah, tugas podcast? Ya ampun, gua lupa lagi. Aduh, mau pakai topik apa ya gua? Buntu banget lagi. Aha, gua ada ide. Halo, gimana Andri? Gua ada tugas podcast dan due date-nya itu jam 12 malam ini. Aduh, bingung banget gua. Parah banget loh. Selalu aja ngerjain deadline. Gimana? Gue tuh lupa, Vigo. Iya, terus apa kendalanya? Ya, gue sekarang lagi bingung banget untuk nentuin topik podcastnya nih. Lo ada saran gak sih? Kebetulan nih, gue juga pengen lomba podcast yang diselenggarain sama Bank Indonesia. Udah ke rumah gue aja, kita ngobrol-ngobrol. Widih, keren banget lu. Oke deh, gue OTW nih ke rumah. Ya, gue tunggu. Iya, oke. Kita tahu tahun 2008. Ayo, lagi nonton apaan lu? Wah, enggak. Gue cuma lagi nonton webinar makroprudensial aja, Nri. Nah, sini guys. Ini bisa nih kita jadiin bahan podcast. Bentar dulu, Gue nggak paham apa yang lo ngomongin. Apaan? Makroprudensial. Oke, apaan tuh? Nah, gue juga kurang ngerti banyak ya, Nri ya. Nah, setahu gue tuh kebijakan ini merupakan kebijakan dari Bank Indonesia yang tujuannya menjaga SSK. Bentar, SSK apaan lagi? Aduh. Stabilitas sistem keuangan. Lo nggak tahu? Ya, baru tahu ini sih. Yaudah, kita lanjutin ya. Selain itu, kebijakan makroprudensial juga mendukung stabilitas moneter dan stabilitas sistem pembayaran, Dri. Gini ya gue ya, lu tahu gue kan ya, agak belum paham nih gue. Oke, fine, thank you. Kayak, oke, jadi gini. Ada yang namanya kebijakan moneter, mikroprudensial, dan makroprudensial, Ndri. Dulu itu cuman ada dua kebijakan, yaitu kebijakan mikroprudensial dan kebijakan moneter. Lo pernah denger kan moneter gitu? Nggak asing pasti kan di kuping lo? Setahu gue sih, gue inget tuh sejenis kayak krismon gitu nggak sih? Iya, dulu ada namanya krisis moneter 98. Iya. Nah, itu bener banget. Jadi peristiwa itu tuh ntar ada kaitannya deh. Tapi nanti dulu ya, gue jelasin dulu tentang makroprudensial ini. Jadi dua kebijakan tersebut tuh nggak bisa ngatasin permasalahan ekonomi dan stabilitas keuangan negara. Nah, makanya timbul krisis moneter ya waktu itu ya. Dan dibentuklah yang namanya kebijakan baru, makroprudensial. Oke, nih ya gue tapi lagi nih gue selalu tapi ya, karena emang gue buntu banget nih ya. Jadi antara mikroprudensial sama makroprudensial itu bedanya apa gitu? Oke, pertanyaan bagus nih. Jadi kebijakan mikroprudensial tuh pengawasan dan evaluasinya terhadap individu institusi dan dilakukan oleh OJK. Nah, kalau makroprudensial pengawasan dan evaluasinya terhadap keseluruhan sistem keuangan dan dilakukan oleh Bank Indonesia sendiri, Ndri. Maksud nggak lo? Oke, kita pakai analogi. Jadi kalau dianalogikan, ya, dengar baik-baik. Oke, gue dengar. Kalau mikroprudensial tuh pengawasannya cuman kepada pohonnya aja. Nah, sedangkan makroprudensial pengawasannya lebih luas, dari yaitu ke hutannya. Maksud nggak? Maksud. Paham sih dikit. Paham dikit lah ya. Ya, oke. Terus kenapa pengawasannya beda gitu antara mikroprudensial? Kenapa harus diawasin sama OJK? Sedangkan makroprudensial itu diawasinnya sama Bank Indonesia. Kenapa nggak Bank Indonesia aja gitu yang ngawasin semua gitu? Mungkin ini ya, job desk-nya beda kali ya. Gue juga kurang paham nih. Tapi yang perlu lo tahu nih, kalau OJK tuh fokusnya pada kesehatan individu bank ataupun individu institusi jasa keuangan. Ya, jasa keuangan non bank gitu kan. Contohnya kayak asuransi gitu. Ya, asuransi, terus juga bisa reksadana gitu kan. Nah, kalau Bank Indonesia itu job desk-nya mengawasi keuangan secara keseluruhan supaya apa? Nggak terjadi krisis dan tetap stabil. Gitu. Oke, understand. Jadi ya yang tadi lo bilang ya, awalnya cuma ada dua kebijakan, yaitu mikroprudensial dan juga moneter. Ya. Nah, terus makroprudensial. Nih, pertanyaan gue deh, yang paling terakhir mungkin ya. Kapan munculnya makroprudensial gitu?
yang Kalau lo tahu? pertama gitu? kali ya, gue kurang paham juga sih. Cuman di Indonesia tuh makroprudensial udah dikenal sejak krisis global tahun 2008. Tahu kan lo? Oh, tahu. Yang dimulai dari 2000-an gak sih? Iya, Ah, terus 2003 sampai 2007. Iya, 2007. Nah, bener banget nih. Tapi kan itu setahu gua ya, kondisi ekonomi global tuh lagi bagus. Nah, iya, dan ini kan pertumbuhan ekonominya itu relatif tinggi padahal. Stabilitasnya juga baik gitu. Nah, Inflasinya iya bener. rendah gitu. Bener. Nah, terus kenapa tiba-tiba bisa krisis? Nah, jadi hal itu dikarenakan inflasi yang rendah dan suku bunganya rendah. Itu ada perilaku investor yang mencari yield atau keuntungan yang tinggi di pasar keuangan, Ri. Dan ini nih nggak terdeteksi gitu. Dan artinya? Artinya ya stabilitas di sisi makro nggak menjamin terjadinya stabilitas di sistem keuangan. Oh gitu. Jadi perlu adanya kebijakan yang memonitor gitu Iya, ya, yang memonitor sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, bener. Nah, dan kebijakan itu adalah kebijakan makroprudensial. Bener banget. Keren, Gimana, udah paham kan lo kan? Ya, sekarang gue udah paham sih ya, walaupun tadi gue nggak ngerti sama sekali gitu. Oke. Tapi BTW podcastnya gimana nih? Kan ini udah sambil gua rekam, jadi ya Serius santai lo? aja kan. Oke, pinter juga Ya udah, emang sekarang lo, teknologi ya. iya sekarang lo ngedit, gua ngambil minum dulu ke belakang. Oke? Akhirnya dapet juga untuk bahan podcast. Enak banget tadi si Vigo udah langsung rekam. Tapi BTW aku mau tambahin sendiri deh. Untuk materinya biar gak sama banget kali ya. Sambil searching kali ya. Kira-kira apa aja ya instrumen makroprudensial? Yes, dapat. Salah satu instrumen dari kebijakan makroprudensial adalah pelonggaran LTV dan FTV. Aduh Gusti, apaan lagi nih LTV dan FTV? Bentar. Pelonggaran rasio loan to value untuk kredit properti dan rasio financing to value untuk pembiayaan properti, dan berlaku sejak 1 Maret 2021. Maksudnya apa sih? Bentar deh. Hah? Ini serius? Bisa KPR tanpa uang muka? Wah, keren banget. Oh, jadi Bank Indonesia mengeluarkan aturan baru tentang rasio LTV dan juga FTV. Dan dengan begitu, kita bisa menggunakan fasilitas kredit perbankan tanpa uang muka. Aduh, seneng banget. Kayaknya nih harus ngasih tahu Vigo deh, biar bisa nyicil rumah gitu. Tapi untuk menyalurkan KPR tanpa uang muka, perbankan akan berhati-hati dalam menyalurkannya. Oh, jadi meskipun KPR tanpa uang muka, tapi perbankan atau dari pihak BI tetap menetapkan syarat dan ketentuan. Oke. Kayaknya aku harus mulai rekaman deh. Halo Dudeders, aku bakal ngejelasin tentang kebijakan makroprudensial. Kalian tahu gak sih, di situasi seperti ini mengajarkan kita semua bahwa situasi resesi atau krisis tidak hanya disebabkan dengan sektor keuangan saja. Ternyata pandemi juga dapat menyebabkan kita, masyarakat Indonesia, mengalami krisis atau resesi. Maka dari itu, Bank Sentral Indonesia mengeluarkan kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial dapat diartikan sebagai kebijakan bank sentral dalam mengoreksi stabilitas sistem keuangan. Lalu, siapa sih yang berwenang untuk mengawasi atau juga berwenang dalam kebijakan makroprudensial ini? Oke, Dudeders, aku bakalan kasih tahu. Jadi, pihak yang berwenang untuk menjalankan kebijakan makroprudensial ini adalah tentunya Bank Indonesia selaku Bank Sentral Negara Republik Indonesia.
Dan kebijakan ini tuh ada dua kebijakan. Yang pertama adalah makroprudensial dan yang kedua adalah mikroprudensial. Bank Indonesia mengawasi kebijakan makroprudensial. Artinya Bank Indonesia mengawasi keseluruhan stabilitas sistem keuangan negara. Sedangkan kebijakan mikroprudensial diawasi oleh OJK atau Fasilitas Jasa Keuangan secara individu.